Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang sosialisasi anak didik. Wow, sangat menarik bukan? Simak dan dengarkan video setelah ini ya teman-temanku, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya sobat. Apa itu sosialisasi anak didik? Menurut pandangan Kim Balyong dalam Abdullah ID 2011, sosialisasi ialah hubungan interaktif yang dengannya seseorang mempelajari keperluan-keperluan sosial dan kultural yang menjadikan seseorang sebagai anggota masyarakat. Jadi, sosialisasi anak didik merupakan sebuah proses pembelajaran anak didik di sekolah mengenai pembentukan sikap, tingkah laku, komunikasi, dan nilai sosial antar sesama anak didik maupun kelompok masyarakat yang berada di lingkungan sekolah. Nah, bagaimanakah proses sosialisasi anak didik? Yang pertama yaitu proses membimbing yang dilakukan oleh orang tua tersebut disebut proses sosialisasi. Yang kedua, proses sosialisasi dapat berlangsung melalui kelompok sosial yang terbentuk dari keluarganya, teman sepermainan, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat sekitar. Dan yang ketiga, lingkungan prenatal adalah lingkungan ketika seorang anak masih berada dalam kandungan ibu. Sosialisasi memiliki beberapa metode dalam mempengaruhi sosialisasi anak, yaitu A. Metode ganjaran dan hukum. Metode ganjaran dan hukum atau reward and punishment dalam proses sosialisasi terhadap anak didik. Ganjaran dapat diberikan kepada anak didik sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi, keseriusan dalam belajar atau dari perbuatan baik yang siswa lakukan, dengan tujuan agar anak senantiasa untuk berusaha menjadi yang lebih baik lagi di kemudian harinya. B. Metode didactic teaching. Metode didactic teaching juga merupakan salah satu metode yang dapat mempengaruhi sosialisasi anak, di mana metode ini mengutamakan pengajaran kepada anak tentang berbagai macam pengetahuan dan keterampilan. C. Metode pemberian contoh. Metode pemberian contoh juga sangat krusial dalam mempengaruhi sosialisasi anak. Anak-anak mudah mengikuti dan meniru apa-apa yang terjadi di lingkungannya, termasuk dari tingkah laku orang lain. Oleh sebab itu, metode ini bisa berawal dari kelompok terdekat anak, yaitu dalam keluarga. Dari beberapa paparan tentang proses sosialisasi anak di slide tadi, dapat diberi penegasan bahwa proses sosialisasi anak memang harus ada keterkaitan dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kelompok-kelompok ini akan sangat membantu terhadap sosialisasi anak, terutama sosialisasi yang terjadi di sekolah. Pembiasaan sosialisasi anak di lingkungan keluarga yang baik akan menuntun kemungkinan berdampak baik di lingkungan masyarakat, begitu juga di sekolah. Sebab, keluarga merupakan kelompok terdekat dengan anak yang paling lama waktunya untuk mendampingi anak. Jadi, sangat mungkin dasar-dasar yang baik dalam bersosialisasi dapat diberikan dalam pendidikan keluarga, terutama ayah dan ibu. Sosialisasi serta didik di sekolah. Sekolah merupakan media sosialisasi yang lebih luas dari keluarga. Sekolah memegang peranan yang cukup penting dalam proses sosialisasi anak, walaupun sekolah merupakan hanya salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan anak. Sekolah mempunyai potensi yang pengaruhnya cukup besar. Di sekolah, anak tidak hanya mempelajari pengetahuan dan keterampilan, melainkan juga sikap, nilai-nilai, dan norma-norma. Anak akan belajar kemandirian lebih intensif di sekolah dibandingkan tempat lain. Ketika di rumah, seorang anak melaksanakan berbagai macam tugas dan pekerjaan, sedangkan di sekolah, sebagian tugas dan pekerjaan dilaksanakan secara mandiri yang disertai dengan tanggung jawab. Peran keluarga dalam proses sosialisasi peserta didik. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Zaitun menuliskan bahwa keluarga adalah group of two or more person residing together who are related blood, marriage, or adoption, or bureau of the census. Atau a family is a group of interacting person who recognize a relationship with each other based on common parentage, marriage, and or adoption. Jadi disimpulkan bahwa keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari dua orang
atau lebih yang mempunyai ikatan darah, perkawinan atau adopsi yang sah menurut agama atau negara. Fungsi keluarga yaitu menurut Okbum dalam Abdul Ahmadi 2007, fungsi keluarga itu adalah sebagai berikut: A. Fungsi kasih sayang, B. Fungsi ekonomi, C. Fungsi pendidikan, D. Perlindungan atau penjagaan, E. Fungsi status keluarga, F. Fungsi agama. Kesimpulan, sosialisasi anak didik merupakan sebuah proses pembelajaran kepada anak didik yang diberikan melalui proses pendidikan di sekolah dengan mengajarkan kepada siswa tentang kebudayaan yang terjadi di lingkungan serta bagaimana senantiasa selalu bisa beradaptasi dimanapun, dengan siapapun, dan dalam situasi apapun. Dengan demikian, sosialisasi anak didik yang dilakukan di sekolah tidak luput dari dorongan keluarga. Keluarga merupakan salah satu komponen terdepan bagi para peserta didik. Dengan membentukkan karakter yang dilakukan di dalam lingkungan keluarga, secara langsung akan memudahkan para peserta didik untuk mudah mengenali, memahami, dan menghayati setiap perbedaan kebudayaan yang terjadi di lingkungan sekolah.